warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 8 Juli 2025. Dan semoga pada siang hari ini saudara selalu menjaga kesehatan dan juga semangatnya di tengah aktivitasnya. Karena memang kondisi cuaca yang sedang fluktuasi ya, karena kita masuk masa transisi juga sehingga memang harus tetap nih menjaga kesehatan kita. Dan memang saudara ketika kita membahas tentang bagaimana perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus dengan program-program yang dihadirkan di kabinet yang baru seperti itu, yang kemudian juga presiden yang baru ya, Bapak Prabowo Subianto, ini memang juga akhirnya menjadi program prioritas nasional yang tengah digencarkan. Salah satunya program yang saat ini tengah dibentuk, kemudian juga tengah diluncurkan juga di beberapa tempat secara resmi, ini adalah Koperasi Merah Putih. Untuk informasi, memang ada target yang akan dicapai pada tahun ini, sekitar 80.000 lebih Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan di Indonesia. Dan untuk di Provinsi Jambi sendiri, kurang lebih akan ada 1.500 lebih Koperasi Merah Putih yang nantinya ini juga ditargetkan sebagai salah satu tombak untuk membentuk perubahan dan juga pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih baik, kemudian juga memanfaatkan kearifan lokal khususnya. Nah, untuk membahas tema saya pada hari ini yang terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih, saya sudah ditemani dengan beberapa narasumber yang hadir juga di studio dan juga di via virtual atau melalui via Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu di virtual atau via Zoom. Ini yang pertama saya akan sapa adalah Bapak Taufik ya, selaku Kadis PMD Kabupaten Batanghari. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Baik Pak, mungkin audionya boleh diaktifkan terlebih dahulu Pak, karena kita di studio tidak mendengar suara Bapak. Pak Taufik. Baik, sepertinya Pak Taufik sedang memperbaiki ya untuk audionya. Kita akan sapa narasumber lainnya yang menemani Pak Taufik pada siang hari ini. Di sini juga ada Bapak Herman Hadi, Kepala Desa Sawahan Koto Majidin. Selamat sore, selamat siang Pak Kades. Selamat siang, Pak. Baik, Selamat apa siang kabar Pak? semuanya. Apa kabar Pak Kades di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat, kabar Pak. Pak Kades? Sehat. Baik. Kemudian untuk menemani Ya, kita Pak. juga di siang hari ini, saya sudah kehadiran juga ini narasumber yang tidak asing lagi ya, narasumber yang sering sekali berbincang bersama kita di sini. Ada Bapak Dr. Agus selaku Pengamatan Kebijakan Publik. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Baik. Baik. Dan kita kembali lagi nih ke Pak Taufik nih. Sepertinya kita masih belum bisa terhubung dengan Pak Taufik karena memang sepertinya Pak Taufik belum mengaktifkan audio di virtualnya. Kita mohon bantuannya Pak Taufik ya, nanti untuk bisa mengaktifkan audionya. Baik, dan saudara untuk membahas tema kita dan juga nanti akan berbincang lebih lanjut, kita sudah kehadiran 4 narasumber kurang lebih nanti di virtual dan juga nanti akan ada 1 narasumber di studio. Dan ini tema kita masih terkait dengan bagaimana pembentukan Koperasi Merah Putih. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami serta berbincang dengan narasumber kita pada hari ini langsung saja di 0741663385 atau di 081174333133. Baik, saya akan ke Pak Taufik dulu. Halo Pak Taufik, masih bergabung bersama kami? Halo, selamat siang. Baik Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak Taufik ya. Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Baik, Pak Taufik bisa diceritakan tidak Pak Taufik bagaimana nih sebenarnya proses pembentukan Koperasi Merah Putih yang ada di sana? Karena setahu saya sudah mulai diluncurkan ya Pak Taufik ya? Insya Allah secara keseluruhan, terkhusus dari 110 desa yang ada dalam Kabupaten Batanghari, sampai hari ini secara menyeluruh sudah dapat kita laksanakan pembentukan dan sampai pelaksanaan Mukdestus. Nah, itu semua terkait dengan kuncinya adalah koordinasi. Yang kami lakukan, baik itu antar OPD terkait, yang tak kalah penting adalah arahan yang dilakukan oleh Bapak Bupati terkait percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Dan selanjutnya langkah yang kami lakukan adalah koordinasi dengan camat dan seluruh kepala desa, termasuk dengan pendamping desa dan tenaga ahli desa, yang memang bahu-membahu untuk percepatan itu sehingga
alhamdulillah sampai hari ini secara keseluruhan dari 110 desa dan 14 kelurahan itu telah dapat kita bentuk dan kita laksanakan Musdesus, dan sekarang tinggal menunggu tahapan badan hukum. Baik. Ini. Baik. Berarti hingga saat ini adalah proses yang masih terus berlangsung juga. Salah satunya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih ini terkait dengan badan hukumnya ya Pak ya. Ya, Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut lagi ya Pak. Kita akan kembali ke studio. Di sini saya sudah ditemani dengan Pak Lutfi Ardian selaku Kabid Koperasi Kota Jambi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar, sehat Bapak? Sehat selalu. Baik Pak. Ini kan kita masih membahas tentang bagaimana proses ya Pak ya yang sudah dilalui sejauh ini. Karena memang pembentukan Koperasi Merah Putih ini sebagai program prioritas nasional. Benar ya Pak ya? Yang saat ini tengah menjadi sorotan. Seperti apa Pak untuk di Kota Jambi sendiri Pak? Alhamdulillah, izin memperkenalkan, nama saya Haji Lutfi selaku Kepala Bidang Kekoperasian pada Dinas Instansi Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM Kota Jambi menyikapi KMP. Kalau di desa mungkin KDMP, kalau di desa kalau di kota adalah KMP yang ada di Kota Jambi. Total semua 68 wilayah yang ada di Kota Jambi harus kita sikapi secepat mungkin sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo dan himbauan Bapak Gub dan Wali Kota secepat mungkin untuk membentuk KMP yang ada di Kota Jambi, dan sampai saat ini terhitung jam 12.30 ini sudah terbentuk berdasarkan SHBA Akta 64, dan tinggal kita menunggu terhitung nanti mungkin janji dari pihak notisan Kemenhum itu jam 17.30 68 wilayah insya Allah akan terbentuk berdasarkan akta SHBH-nya. Baik, berarti sudah mulai bersertifikat dan berbadan hukum seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan memang saya mendapatkan kabar untuk Kota Jambi perilisannya hari ini ya Pak ya, atau kapan kira-kira Pak? Jadi sistem perilisan itu sistemnya bertahap. Jadi kami dimulai terhitung dari bulan Mei sudah menjalankan pembentukan KMP, walaupun Kota Jambi agak lambat informasinya. Tapi kami secepat mungkin dengan instruksi dan meminta petunjuk Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda, secepat mungkin harus pembentukan KMP yang ada di Kota Jambi. Yang pertama kali Muskel dan Muskeskus kita laksanakan di wilayah Palimo. Simpang 3 Sipin, alhamdulillah seminggu di situ sudah mulai akte SHBH sudah diterbitkan. Baik, berarti memang bertahap seperti itu ya Pak ya, tetap akan bertahap. Baik, Pak Lutfi, kita tahan dulu ya Pak ya, saya akan kembali ke virtual, kita ke Pak Kades nih. Halo Pak Kades. Baik, Pak Kades, ini kan salah satu tingkatan terendah dari pembentukan koperasi ini adalah tingkat desa seperti itu. Nah, untuk di Koto Majidin sendiri seperti apa nih Pak Kades saat ini? Pada tahap sekarang Pak, pembentukan KMP Koperasi Desa Merah Putih Sawan Koto Majidin sudah masuk tahap sudah pendirian akta notaris Pak. Jadi sudah berbadan hukum, kemudian tinggal lagi kita membentuk NPWP, membuat NPWP, sehingga nanti kita bisa membuat rekening kan itu. Jadi tahap sekarang ini pendirian sudah selesai, Pak. Sudah tahap pendirian sudah selesai. Tinggal kita tahap selanjutnya itu membuat NPWP, kemudian membuat rekening, kemudian baru kita bisa bergerak. Baik, berarti saat ini masih proses juga, salah satunya pembuatan NPWP ya Pak ya yang tengah dilakukan. Dan apakah memang ada catatan atau kendala Kak sejauh ini Pak? Ya, kuncinya itu koordinasi antar stakeholder di desa, Pak. Semua tokoh desa kita libatkan, kemudian juga tokoh pemuda, BKMT, Ibu Majelis Taklim nanti kita libatkan dalam pembentukan, yaitu di rapat Musdesus itu. Nah, kalau sudah kita sepakat, baru kita pendirian berita acara pendiriannya, baru kita ke dinas koperasi terkait. Nah, dalam hal Musdesus juga kita melibatkan banyak pihak, dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja di Kerinci,
kemudian juga tenaga pendamping desa, kemudian pihak kecamatan juga terlibat. Baik, Jadi semua stakeholder baik tingkat desa maupun tingkat kabupaten kita libatkan. Sehingga baik. tidak ada persoalan lagi di tingkat tanah taris tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, memang saat ini prosesnya tetap berlangsung ya Pak dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dan salah satunya Kota Majid ini sudah tahapnya adalah pembentukan NPWP. Nah, kita ke Pak Dr. Agus nih, selaku pengamat kebijakan publik. Ketika kita melihat ya Pak Agus masih terhubung dengan kami Pak Agus? Masih? Baik. Pak, ketika kita melihat nih proses pembentukan sejauh ini sebenarnya dari awal peluncuran yang dikeluarkan oleh Presiden kemudian sampai sejauh ini seperti apa Bapak melihatnya Pak? Untuk tahapan persiapan Koperasi Merah Putih ini, memang itu jadi target Pak Prabowo dalam rangka menjalankan Asta Cita. Nah, tujuannya adalah bagaimana memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi dan mewujudkan desa mandiri merangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini baik sekali saya melihat baik sekali karena memang inisiasi koperasi ini sendiri itu dimulai dari pendiri bangsa ini Pak Bung Hatta. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat tidak banyak yang berhasil. Dari sekian banyak koperasi yang ada di Indonesia tidak banyak yang berhasil. Nah, oleh karena itu juga pemerintah dalam rangka melaksanakan percepatan sesuai dengan Impres 9/2025 ini betul-betul fokus dalam rangka penyiapan Koperasi Merah Putih ini karena tujuannya mulia sekali kalau ini tercapai. Nah, progres untuk pembentukan Koperasi Merah Putih saya melihat cukup bagus ya. Tapi rata-rata itu sudah baru sampai yang paling banyak itu baru sampai penyiapan pembentukan Koperasi Merah Putihnya sampai di notaris seperti itu, Akbar. Baik, baik. Terima kasih Pak. Nanti kita akan kembali lagi bergabung dan memang saat ini disambut baik ya Pak ya secara keseluruhan oleh masyarakat Indonesia dan khusus juga di tingkat kedesaan dan juga kelurahan. Ini saya akan sapa terlebih dahulu saudara dan pemirsa, kita juga sudah bergabung bersama Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kerinci, ada Ibu Nila Kusuma SEMM. Selamat siang Ibu. Bu Nila mungkin boleh Ya. Iya, baik. Silakan Bu. Ya, selamat siang, Pak. Baik. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang bagaimana terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Boleh tidak Bu diberikan gambaran untuk di Kabupaten Kerinci sendiri seperti apa sejauh ini, Bu? Ya, untuk Kabupaten Kerinci kita merupakan 287 yang terbanyak ya. Di desanya itu ada 285, kelurahannya ada 2, jadi 287. Memang dari sebanyak itu kita memang harus kejar tayang gitu. Untuk saat ini kita sudah terbentuk sampai badan hukumnya itu sebanyak 262 di posisi 91,29%. Ada 25 lagi. Dari 25 itu ada 8 yang memang belum menyerahkan berkas sama sekali. Dan 17 posisinya masih di notarisnya. Kendala yang kami hadapi, mungkin ada satu desa nanti yang akan sangat-sangat sulit sekali untuk terbentuknya Koperasi Merah Putih ini karena adanya konflik internal di desa tersebut, yaitu Desa Semerah Tanah Cogo. Di mana di situ pada waktu Musdesus disepakati mereka tidak akan membentuk sebelum kadesnya diberhentikan. Nah, jadi itu kami sudah berapa kali kami mencoba memfasilitasi, sepertinya yang ini sangat sulit sekali. Baik. Dan kami akan mengajar di 24 desa yang belum dalam waktu dekat ini. Baik. Baik, berarti sejauh ini memang sudah dilakukan langkah-langkah dan memang ada beberapa kendala dan temuan catatan seperti itu ya Bu Nila ya. Baik, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini di studio dan juga
di virtual. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ini menarik sekali karena kita sudah melihat bagaimana gambaran dari setiap lokasi ataupun juga lokus-lokus baik di kabupaten dan juga di kota Jambi. Dan nanti kita akan melihat seperti apa nih mengejar target yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sejauh ini dan apa saja yang sudah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mau menerima program ini. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih dengan proses dan pembentukan Koperasi Merah Putih yang terkhususnya di Provinsi Jambi. Tadi kita sudah mendengar di segmen sebelumnya begitu banyak catatan kemudian juga temuan yang segera harus diselesaikan karena menurut tenggat waktu dan informasi yang kami peroleh pada bulan Juli ini akan diresmikan atau dirilis serentak se-Indonesia dan ini menjadi PR untuk sebuah instansi untuk melakukan percepatan sedemikian mungkin. Kita ke Pak Lutfi nih. Pak, tadi kan kita mendengar tidak hanya istilah progres juga, tetapi ada juga hambatan-hambatan. Nah, seperti apa nih Pak yang dilakukan oleh Bapak, kemudian juga tim untuk mempercepat target ini sampai nantinya ketika perilisan ini bisa berlangsung dengan lancar dan aman, Pak? 68 wilayah yang kita kejar tayang, kurang lebih 1,5 bulan pasti ada hambatan. Hambatan tuh mungkin karena ini belum disosialisasikan terlebih dahulu. Apalagi untuk kota Jambi memang agak lambat informasinya untuk ke depan. Jadi kita harus datang sosialisasi selaku kita muskelkan dulu sebelum muskelsus. Kita muskelkan, kita sama-sama kepada ketua kepala wilayah ataupun ketua RT, ketua POM RT, adat dan LPM dan masyarakat yang ada sekitar untuk kita satukan dulu sehingga satu terbentuk. Setelah terbentuk kita mulai memanggil yang tergabung dalam kepengurusan KMP pihak notarisnya yang sudah terdaftar di Kemenhub untuk kita satukan KSB ketua sekretaris dan BEN selaku ketua pengawas kepala wilayah dan anggota termasuk bidang anggota dan bidang usaha. Alhamdulillah memang terhitung siang ini sudah tercapai 64 yang sudah terbentuk dalam AHBH Kemenhub, tinggal 4 lagi insya Allah siang ini sebelum 19 Juli launching KMP, Baik. Kota Jambi selesai. Amin. Baik. Sepertinya ada penelpon, Pak. Kita tahan dulu ya, Pak ya. Ini ada penelpon, kita akan angkat terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Bung Azed Akbar. Baik. Apa kabar, Pak Yudi? Ya. Alhamdulillah tadi pagi ya panas, dingin. Baik, Pak Yudi. Udah panas lagi. Baik, silakan Pak Yudi, singkat saja apa yang disampaikan Pak Yudi. Ya, baik. Bung Azed, terima kasih. Waktunya yang sangat singkat. Jadi agak molor saya lihat. Saya nunggu agak molor, karena mungkin tidak disiplin narasumbernya. Dan mungkin juga bermasalah dengan Zoom. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, yang terhormat mungkin tidak nutup rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu narasumber baik di studi CPRI maupun di media Zoom yang saya hormati. Tentu yang berkompeten, yang di bidang masing-masing yang saya hormati. Koperasi Merah Putih judulnya saat ini ya. Ini adalah korban Astagita, Prabowo Gibran. Ini tolong digarisbawahi korban. Ini sangat banyak sekali Astagita ini. Nah, saya mau maju ke depan. Akhir-akhir ini, ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ya dengan globalisasi macam-macam kan perang, segala macam Trump yang otoriter dan sebagainya. Dan ini kan kita berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Saya tidak tahu apakah koperasi akan berdampak positif ya. Nomenklatur kementerian pun sudah leksisalis, fokus bidang masing-masing. Masuk koperasi ini. Dan sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Nggak aneh lagi koperasi. Jadi beda koperasi ya menjadi ujung pertanyaan. Dulu dengan koperasi Merah Putih ini sebenarnya dulu kan sudah terpaku koperasi itu kesannya kooperasi. Itu Bung Azed. Jadi jangan gagal paham nih masyarakat. Dia berdiri mengoperasi masyarakat itu. Itu berdirinya, bukan malah membantu. Apakah koperasi itu Merah Putih ini sama. Baik.
Nggak pernah ada sejahtera masyarakat selama ini, ada koperasi zaman dulu sampai sekarang. Belum ada merah putih. Baik. Apakah dia sama koperasi tadi? Baik. Kok tidak malah koperasi yang ada saya ada dibenahi? Goal koperasi itu. Jadi intinya Dulu kan Pak Yudi, koperasi caranya jelas lah, kita jelaskan tadi Bung Aziz sebentar. Ada badan hukum, sama lah, ada rekening. Apa bedanya sekarang? Nah, sejarah koperasi itu juga merupakan toko guru katanya. Baik. Apakah dia sudah menjadi guru baik, bagi masyarakat? Kita perlu mendorong perkembangan ekonomi. Dan terakhir ya, apakah yang menonjol untuk membantu kesejahteraan masyarakat terhadap koperasi merah putih ini? Baik, Terutama terima kasih. anggota koperasi itu sendiri. Baik, terima Dan kasih Pak mendukung Yudi ekosistem di Telanai. pertumbuhan Kami sudah masyarakat menangkap. sekitarnya. Baik, kami Nah, sudah menangkap. RAT-nya itu kan bermasalah terus tiap tahun. Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanai sudah bergabung bersama kami dan kami sudah menangkap apa saja poin yang ingin Pak Yudi sampaikan. Salah satunya adalah bagaimana memperbedakan atau juga memberikan garis merah bahwasanya koperasi merah putih ini akan sangat berbeda dengan koperasi-koperasi yang sudah didirikan sebelum-sebelumnya. Kita akan kembali ke narasumber dan kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan lebih lanjut dan apa saja yang dilakukan untuk mempercepat bagian ini. Kita ke Bu Nila, Bu Kabid. Bu Kabid dari Kerinci, bagaimana proses untuk mengejar gitu ketertinggalan dan memang apa saja yang akan dilakukan ke depannya, Bu? Kita dalam mengejar ketertinggalan, kita jemput bola. Jadi kita mengadakan verifikasi di lapangan. Itu sudah kita lakukan di Kecamatan Kayu Aro, juga di Kecamatan Air Hangat yang kami rasa memang di sana banyak desanya. Itu sudah kita lakukan dan mengejar yang 25 ini kita sudah menelpon kepala desanya dan juga camatnya serta juga ada pengurus langsung untuk segera menyelesaikan berkas-berkas yang harusnya mereka selesaikan. Karena kebanyakan terkendala yang terakhir ini terkendala internal. Baik. Seperti adanya ketidaksesuaian antara Kades dan BPD-nya, sehingga selain itu juga ada pergantian, seperti tadi disampaikan beberapa kali pergantian pengurus, seperti yang ada dari TNI dan dari Polri yang memang tidak boleh terlibat di sana, akhirnya ada pergantian. Dan Baik. juga ada sampai 3 kali juga pergantian, sehingga memperlambat penyelesaian Baik. dari mereka. Berarti memang sejauh ini yang dilakukan adalah menjemput bola seperti itu ya Bu ya, langsung hadir dan juga mendata secara langsung dan mendorong pembentukan melalui musyawarah-musyawarah yang dilakukan. Kita ke Pak Kadis di Batanghari. Untuk di Batanghari sendiri bagaimana Pak? Mungkin tadi sudah disampaikan juga sebelumnya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mempercepat karena memang sesaat lagi kita akan dirilis secara serentak se-Indonesia. Seperti apa Pak? Boleh diaktifkan terlebih dahulu, Pak, suaranya. Pak Kadis dari Batanghari. Halo, Pak Kadis. Pak Kadis, bisa mendengar suara kami di studio, Pak Kadis? Kalau secara keseluruhan. Baik, silakan. Halo. Ya, silakan Pak Kadis. Oke. Terkhusus di Batanghari, secara keseluruhan dari 110 desa dan 14 kelurahan, kita per tanggal 30 sampai ke Badan Hukum, ya kan? Yang menjadi kendala pada tahap proses Kemenkum karena keterbatasan server, sehingga ini yang menghambat. Namun sampai hari ini secara keseluruhan sudah tuntas terhadap progres yang kita harapkan, sehingga kita tinggal menunggu juknis selanjutnya tentang pelaksanaan pengelolaan terkait koperasi merah putih. Sampai kita juga sudah menetapkan melalui keputusan Bupati Satgas merah putih yang sudah di SK-kan melalui keputusan Bapak Bupati. Tinggal kita menunggu tahapan selanjutnya terkait juknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
masing-masing koperasi yang sudah berbadan hukum Baik. secara keseluruhan itu untuk kita laksanakan. Baik, berarti sejauh ini adalah pembentukan sudah berlangsung dan memang kendala-kendala yang tersebut dialami tidak menghalangi seperti itu ya Pak, tetap Ya, akan terus siap, diproses ya. dan juga dukungan dari pemerintah ini sangat penting sekali. Baik, kita Betul. ke Pak Kades nih. Pak Kades mungkin bisa menjadi masukan juga nih dari tingkat yang terendah. Bagaimana Pak Kades dan tim di sana kemudian juga mengelola segala sumber yang ada untuk membentuk Operasi Merah Putih ini sehingga mungkin ada ke desa atau kelurahan lain di luar sana bisa menjadi contoh seperti itu dari Koto Majidin ini sendiri Pak. Ya, baik. Kalau terkait dengan sumber daya yang ada, kebetulan di kita ini dari 329 KK yang ada ke sekitar 80% itu petani. Jadi petani, kemudian yang jadi persoalan dalam pembentukan itu terkait dengan iuran pokok dan iuran wajib. Karena tidak semua masyarakat kita itu ekonominya merata. Jadi dalam menentu itu kita mau ngambil pilah-pilah yang mana yang lebih pas untuk melihat dari ekonomi masyarakat sehingga kita bisa menentukan atau bisa memutuskan iuran pokok, iuran wajibnya sekian. Baik. Nah, alhamdulillah dalam Desus itu musyawarah khusus itu sudah diputuskan kalau untuk koperasi kami iuran pokoknya sekitar Rp50.000, kemudian iuran wajibnya sekitar Rp5.000 per bulan. Nah, terkait dengan kegiatan koperasi ke depannya, karena kami dari Sawan Koto Majidin 80% petani, mungkin kebanyakan nanti yang hanya ke arah ke pangan. Baik. Seperti mungkin kebutuhan saprodi, kemudian juga kebutuhan LPG dan segala macam. Nah, mungkin arahnya ke sana, Pak. Baik, Mungkin itu memang saja, Pak. baik, berarti memang arah pengembangannya tetap adalah potensi lokal seperti itu ya Pak ya, yang ada di Koto Majidin salah Ya. satunya basisnya adalah pertanian seperti itu. Baik, kita ke pejabat kebijakan publik nih, Pak Gus. Kita melihat tadi ada masukan juga dari masyarakat melalui via telepon, kemudian juga dari pembahasan yang telah dilakukan. Seperti apa nih tanggapan yang disampaikan Pak Agus? Halo? Halo Pak Agus? Maaf ya. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih ini adalah kebijakan top down dari atas, merupakan program prioritas Presiden dalam rangka bagaimana potensi desa itu bisa dimanfaat, dikelola dengan baik sehingga bisa mendapat nilai ekonomi baik bagi desa kelurahan di mana Koperasi Merah Putih itu dibentuk. Nah, dari proses yang serentak seluruh Indonesia ini, memang kadang-kadang sedikit khawatir juga dengan prosedur, karena juga sampai saat ini baru sampai pembentukan notaris. Nah, selesai pembentukan notaris dan tadi antri di Serper ya, di Hukum dan HAM. Karena ini menggunakan teknologi, begitu banyaknya seluruh Indonesia masuk, tentu ini juga permasalahan teknisnya juga jadi perhatian bersama. Nah, tapi tidak itu saja. Saya kira yang menunggu di depan juga juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pembina dari koperasi ini. Bagaimana nanti yang sangat tadi Pak Kades bilang bahwa SDM di desa saja tidak merata, seperti itu, tidak merata. Nah, mudah-mudahan ini pengurus-pengurus yang dipilih untuk menjadi pengurus ini betul-betul orang yang kompeten. Sedangkan di satu sisi untuk penyiapan SDM sendiri itu perlu waktu yang panjang. Nah, sehingga memang kalau memang launching dalam waktu dekat ini bisa dilakukan, tetapi juga jangan lupa pemerintah daerah dan Kementerian Negeri sebagai pembina utama di Koperasi Merah Putih yang dibebankan oleh Presiden untuk bagaimana untuk penyiapan kapasitas SDM mengurus koperasi itu sendiri gitu. Nah, ini yang penting. Sehingga nanti dana yang bakal besar diterima nanti yang bisa slot-slot dari Himbara itu ya, dari himpunan bank negara yang jadi untuk modal utamanya nanti itu dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari pendirian koperasi itu sendiri. Baik. Itu dengan SDM ya, Bang Akbar. Baik. Saya kira itu.
Baik, jadi pengelontoran dana kemudian juga hal-hal yang dilakukan ke depan ini perlu diawasi lebih lanjut juga dan didukung dengan sumber daya manusia yang tepat seperti itu ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali Bapak dan Ibu melalui virtual juga Bapak di studio. Kita akan kembali nanti usai jeda, kita akan melihat seperti apa sebenarnya target yang ingin dicapai setiap kabupaten kota dalam waktu dekat, kemudian langkah strategis ke depannya seperti apa mungkin terkait dengan Renstra. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih bagaimana terkait dengan pembentukan dan juga Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Jambi, Provinsi Jambi secara umum seperti itu. Dan tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah melihat bagaimana target-target yang dipercepat seperti itu. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya target utama ketika koperasi ini berhasil dibentuk, Renstranya ke depan seperti apa dan mungkin apa saja yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan seperti itu. Bagaimana Pak Kabid? Wacana ke depan KMP untuk dibentuk untuk wilayah Kota Jambi, karena KMP di kota kan tidak ada pedesaan. Yang kita bentuk utama untuk membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan wilayah masing-masing untuk ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah masing-masing. Tinggal wilayah masing-masing bisa menyikapi kemajuan KMP akan disebarluaskan untuk memberdayakan ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh pemuda yang ada di wilayah untuk bisa berpartisipasi, meningkatkan UMKM, meningkatkan nilai-nilai pertanian, perkebunan, perikanan yang sesuai dengan KLBI yang ada. Karena dalam strukturnya Kemenhub itu ada 27 sampai 30. Tinggal kita bisa menyikapi wilayah masing-masing, gimana potensi apa yang bisa membangun, potensi apa yang bisa mengembangkan, meningkatkan ekonomi kerakyatan di wilayah masing-masing. Gitu. Baik, berarti pada dasarnya adalah kembali lagi ya Pak ya, target-target yang sudah disebarkan seperti itu adalah membuat potensi ini muncul ke permukaan seperti itu. Baik, kita ke Pak Kadis di Batanghari. Pak Kadis, seperti apa nih Pak Kadis ketika memang target ke depannya untuk wilayah di Kabupaten Batanghari sendiri, apa yang akan dilakukan ke depannya dan bagaimana potensi yang ada bisa di-cover seperti itu dengan Koperasi Merah Putih ini Pak? Kabupaten Batanghari kita tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan potensi yang ada di desa masing-masing. Artinya langkah yang kita lakukan, yang pertama melakukan pemetaan potensi-potensi apa saja yang bisa kita kembangkan, yang nanti terkait dengan unit-unit usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing koperasi. Yang tentunya nanti kita harapkan karena di desa sesuai dengan potensi masing-masing, terkait mungkin ketahanan pangan, dan juga mungkin hasil-hasil pertanian. Nah tentunya ini salah satu nanti sasaran kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing koperasi Merah Putih yang ada di desa masing-masing. Sehingga nanti ke depan yang selama ini menjadi permasalahan bagi petani terkait pasar, dan ini adalah salah satu potensi yang harus dikembangkan oleh koperasi agar petani nanti tidak ada lagi kendala masalah terkait menyangkut hilirisasi hasil pertanian yang ada. Sehingga secara tidak langsung nanti petani akan menikmati dan tidak ada lagi kendala-kendala yang akan dihadapi, terutama menyangkut masalah pemasaran dari hasil pertanian sesuai dengan potensi desa masing-masing. Baik. Yang misalnya berada di kawasan aliran sungai Batanghari yang mengembangkan mungkin keramba ikan. Nah tentunya nanti arah usaha koperasinya juga bagaimana ikan yang dikembangkan melalui kerambah yang ada tidak lagi terkendala terkait menyangkut pemasaran. Nah ini salah satu langkah yang akan kita harapkan nanti ke depan, sehingga koperasi unit usaha yang akan kita kembang itu tentunya mengarah pada potensi lokal desa masing-masing. Baik. Sehingga nanti semua akan menikmati. Untuk sejauh ini di Batanghari potensi tertinggi yang mungkin akan menjadi target kira-kira seperti apa Pak? Yang pertama karena memang kita secara hampir 70% masyarakat Batanghari adalah petani, tentunya sasaran kita adalah hasil pertanian, mulai dari ketahanan pangan, ya kan, termasuk juga perikanan. Nah ini salah satu sasaran yang akan kita kembangkan. Baik, berarti sejauh ini adalah pertanian dan perikanan seperti itu ya Pak ya untuk di Kabupaten Batanghari sendiri. Baik, saya akan ke Bu Nila, Bu Kabid di Kabupaten Kerinci. Seperti apa Bu untuk kedepannya mengcover dan juga membuat program ini tepat sasaran dan akhirnya bisa terukur seperti itu Bu?
Kalau untuk Kabupaten Kerinci, kita juga lihat potensi yang ada. Cuma dalam waktu dekat mungkin kita perlu kegiatan pelatihan-pelatihan terhadap pengurus dan pengawasnya itu yang dirasa sangat perlu dalam waktu dekat. Dalam jangka panjang kita prioritaskan kepada pertanian, perkebunan, dan pariwisata untuk Kabupaten Kerinci yang jadi yang mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dan juga dari sisi perikanan juga ada, mungkin yang di kawasan daerah danau, Danau Kerinci, mungkin potensi di bidang perikanan. Itu yang kita prioritaskan. Baik, memang sejauh ini berarti salah satu sektor unggulan ya, Bu, di Kabupaten Kerinci adalah sektor pariwisata nih yang akan juga dijadikan fokus utama dalam Koperasi Merah Putih ini. Baik, kita ke Pak Kades nih dari Koto Majidin. Pak, tadi kan kita mendengar di salah satunya yang disampaikan oleh Bu Nila adalah memberikan pelatihan dan juga penyuluhan. Nah, sejauh ini kalau di Koto Majidin sendiri yang sudah didapatkan seperti itu dari pemerintah setempat kepada desa di sana seperti apa, Pak? Sosialisasi dan juga target pengembangan sumber daya manusianya. Ya, baik, sesuai dengan dari Bu Nila, Bu KB tadi. Memang pelatihan itu merupakan salah satu tolak ukur bagi pengurus koperasi untuk kedepannya. Karena pelatihan itu sangat penting. Karena kalau tidak ada pelatihan nanti pengurus juga perlu menambah ilmu tentang koperasi tadi. Karena tidak semua masyarakat yang kita atau pengurus yang kita tunjuk tersebut itu mempunyai pemahaman yang sama terkait koperasi. Jadi pelatihan itu sangat penting karena untuk menyamakan persepsi, kemudian untuk meningkatkan kualitas manusianya dalam mengurus koperasi tersebut. Karena tidak mudah untuk dalam memajukan koperasi tanpa ada ilmu pengetahuan dan tanpa ada pemikiran yang sama antar pengurus. Jadi pelatihan itu sangat penting bagi koperasi kami. Kemudian terkait dengan potensi yang ada, kami di Desa Sawah ini hampir sekitar 80% tadi itu petani padi sawah. Jadi setiap ada 3 kali musim tanam setiap tahun. Jadi butuh biaya produksi yang tinggi. Jadi dengan ada koperasi ini mungkin bisa menekan biaya produksi padi tersebut atau sawah tersebut menjadi lebih rendah. Juga untuk memotong rantai pasar dari produk beras kami. Jadi cukup menguntungkan kalau koperasi ini berdiri kemudian jalan sesuai dengan Kades Kawasan Koto Majidin. itu saja, Pak. Baik, berarti memang salah satunya adalah di Desa Sawah ini sektor pertanian, karena memang salah satu keunggulan adalah menjadi lumbung pangan juga, seperti itu ya Pak, yang harus diperhatikan lebih lanjut. Ya. Nah baik, kita ke pengamat kebijakan publik Pak Agus. Pak Agus, tadi sudah melihat memang target-target setiap tempat atau wilayah ini ada poinnya masing-masing seperti itu. Nah kalau secara keseluruhan di Provinsi Jambi ini sektor apa sebenarnya yang bisa ditonjolkan untuk memberikan pembeda atau pembanding juga untuk Koperasi Merah Putih di Indonesia Pak? Ya, untuk di Jambi ini jelas kalau di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh kan di perdagangan barang dan jasa. Nah, tapi Kota Sungai Penuh juga dia punya pertanian. Nah, tapi secara umum bidang usaha yang bisa secara umum di Jambi itu yang bisa jadi potensi daerah itu adalah ya pertanian tadi, pertanian dan sebagian juga yang perikanan. Di Muara Jambi, misalnya di Kota Jambi, di Batanghari tadi juga kan banyak tuh yang potensi perikanan yang sedang berkembang dan sudah lama juga berkembang. Nah itu juga jadi potensi yang luar biasa untuk dilakukan oleh untuk keunggulan dari pelaksanaan dari Koperasi Merah Putih. Segitu Pak Akbar. Baik, jadi memang keunggulan-keunggulan di Provinsi Jambi ini sektor yang pertama adalah pertanian, kemudian juga sumber perikanan yang cukup melimpah dan pariwisata ya salah satunya tadi ya Pak ya. Yang wisata itu ada di Muara Jambi juga ada beberapa yang di sekitar Candi Muara Jambi itu ada 8 yang potensi untuk mendukung pariwisata. Di Kerinci, terus Merangin yang Geopark Merangin Jambinya juga berpotensi untuk usaha-usaha di bidang kepariwisataan. Saya kira itu. Baik, berarti salah satunya di UGG juga ya Pak ya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus ya. Baik,
Saudara dan pemirsa, sepertinya kita sudah mendengar tadi bagaimana pandangan, kemudian juga pendapat, serta masukan juga dari penonton atau pemirsa yang menyaksikan tentang Koperasi Merah Putih ini. Dan tidak terasa, kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau juga penguatan terkait dengan tema kita pada hari ini yang akan saya berikan kepada masing-masing narasumber. Mungkin singkat saja Bapak, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk mendukung program ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Pak. Izin khusus Kota Jambi KMP yang dibentuk 68 wilayah Kota Jambi berprioritas berpotensi bank dan jasa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari segi perikanan, perkebunan dan pertanian, 2 kecamatan yang kita persiapkan untuk KMP Merah Putih, khusus pertanian, insya Allah KMP untuk Kota Jambi 68 wilayah maju dengan dukungan pemerintah kota. Terima kasih. Baik, jadi memang dukungan salah satu menjadi poin penting. Terima kasih Siap. Pak Lutfi sudah hadir pada hari ini, dan kita langsung ke Pak Kadis di Batanghari. Pak Kadis, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mendukung program ini dan juga membahas tema kita pada hari ini? Singkat saja Pak, silakan. Ya, yang tak kalah penting, yang masih dan harus kita lakukan adalah penguatan kelembagaan, ya kan, agar nanti setelah koperasi kita bangun, nah tentunya kita harus menyiapkan pengurus yang kuat, memahami kondisi, sehingga ini salah satu sasaran yang penting untuk kita lakukan terkait penguatan kelembagaan melalui pelatihan atau diklat yang kita harapkan untuk nanti menopang agar seluruh koperasi yang kita bentuk ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini yang terbenar untuk itu tentunya dukungan semua pihak agar apa yang menjadi mimpi harapan kita ke depan itu koperasi sebagai salah satu soko guru tumbuh berkembangnya ekonomi yang ada di pedesaan ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Nah, barangkali itu yang paling terpenting. Baik. Langkah yang kita perlu persiapkan ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini bergabung bersama kami, dan kita akan ke Bu Nila atau Bu Kabid yang ada di Kabupaten Kerinci. Seperti apa Bu closing statement-nya yang disampaikan? Boleh singkat saja? Ya, saya sedikit aja. Mari kita dukung Koperasi Merah Putih ini, walaupun banyak yang meragukan, cuma kita jadikan Koperasi Merah Putih ini sebagai pusat distribusi, pusat produksi, dan pusat ekonomi masyarakat di desa. Baik, terima kasih banyak Bu Nila sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini bersama kami melalui virtual di sana. Semoga selalu sehat ya Bu Nila dan tim di sana. Baik, kita ke Pak Kades nih. Pak Kades, silakan Pak Kades, apa nih pesan kemudian kesan juga untuk masyarakat terkhususnya di Desa Sawahan Pak Kades? Baik, terima kasih Pak. Berkat dukungan Pak Bupati lewat Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan, maka kami warga Desa Sawahan Kutumidin dengan ini menyambut baik berdirinya Koperasi Merah Putih, dan mudah-mudahan juga dengan dukungan dari Dinas Koperasi nanti terkait pelatihan, kami menunggu supaya kita memahami semua tentang koperasi dan pengurus menjadi kelembagaan yang kuat koperasi ini menjadi sumber atau sumber utama dari sumber ekonomi masyarakat Desa Sawahan Kutumidin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kades sudah hadir bersama kami pada siang hari ini. Dan terakhir, kita ke Pengamat Kebijakan Publik kita, Pak Dr. Agus. Bagaimana Pak? Mungkin pendapat dan juga closing statement-nya, singkat saja Pak. Baik, terima kasih Akbar. Semangat ini luar biasa, semangat kebersatuan dalam rangka penguatan ketahanan di desa yang unggul gitu dari berbasis potensi desa. Tapi hati-hati teman-teman di pemerintah daerah dalam rangka penyiapan ini, terutama penyiapan SDM yang harus mumpuni, terus karena permodalan yang akan akses pendanaan ke perbankan yang dibuka selebar-lebarnya, dan ini juga harus dikelola dengan baik. Hati-hati para kepala desa yang ada di desa betul-betul untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Koperasi Merah Putih nanti, karena ketika koperasi pilot dia akan ditanggulangi dari dana desa. Tapi kita berharap ini sukses ya, karena ini untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ketika koperasi baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang didukung oleh koperasi baik dia akan inklusif. Baik. Dan itu kuat. Saya kira itu dalam rangka ini.
Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Pengamat Kebijakan Publik, Pak Dr. Agus sudah bergabung bersama kami di siang hari ini, dan kemudian juga terima kasih sekali lagi Pak Lutfi, kemudian juga Pak Kadis di Batanghari, Bu Kabid di Kabupaten Kerinci, dan juga Pak Kades. Pada dasarnya ketika kita membahas tema kita tentang pembentukan Koperasi Merah Putih ini harus digarisbawahi adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi. Karena memang program yang bagus tidak akan berlangsung baik jika SDM ataupun juga kolaborasi ini tidak aktif untuk dilakukan. Dan menjadi catatan penting adalah memanfaatkan semua program dan juga menonjolkan kepotensian daerah. Ini jadi salah satu poin penting agar Koperasi Merah Putih ini dapat membantu ekonomi kerakyatan sebagaimana visi dan misi yang memang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.